Salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Ar-Rahman, yang berarti Maha Pengasih. Lantas, mengapa masih banyak yang mengalami penderitaan di dunia? Baik, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, masalah penderitaan dan kejahatan di dunia sering dijelaskan melalui konsep yang disebut takdir atau ujian serta kebebasan memilih yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami hal ini. Yang pertama adalah ujian hidup. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian sebagai sarana untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan, Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Penderitaan, kesulitan, dan kebahagiaan adalah bagian dari ujian ini. Ujian tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana manusia bereaksi terhadap cobaan. Apakah mereka tetap bersyukur, bersabar, atau berbuat keburukan? Penderitaan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena manusia seringkali menjadi lebih sadar akan ketergantungan mereka pada Allah ketika menghadapi kesulitan. Baik, yang kedua, kebebasan memilih dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kebebasan memilih, yang disebut ikhtiar. Manusia diberikan akal dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kejahatan yang ada di dunia sebagian besar merupakan hasil dari pilihan buruk manusia itu sendiri. Karena Allah tidak pernah menciptakan kejahatan sebagai tujuan, tetapi membiarkan manusia menggunakan kebebasan mereka dan beberapa memilih jalan kejahatan. Kebebasan memilih ini juga menjadi dasar dari tanggung jawab moral manusia. Setiap manusia bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, baik itu keburukan maupun kebaikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah menyebutkan, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang ketiga, hikmah di balik penderitaan. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Terkadang penderitaan dan kesulitan diberikan bukan karena Allah tidak maha baik, melainkan karena ada hikmah atau kebijaksanaan yang tersembunyi, yang tidak selalu dipahami oleh manusia. Penderitaan dapat menjadi cara Allah untuk menyucikan dosa-dosa atau mengangkat derajat seseorang di akhirat. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, ataupun gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa penderitaan bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kehidupan di dunia hanya sementara. Islam memandang bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah tempat yang abadi. Penderitaan di dunia, seberat apapun, adalah sementara dan bukan tujuan akhir dari penciptaan. Kehidupan dunia ini adalah fase singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64 disebutkan, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Sesungguhnya, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, jika mereka mengetahui. Kehidupan di dunia ini hanya merupakan tempat persinggahan atau sementara. Kebahagiaan atau penderitaan sejati nanti akan berada di akhirat, berdasarkan amal manusia di dunia. Dan yang kelima, keadilan Allah. Meskipun banyak penderitaan dan kejahatan di dunia, Islam menegaskan bahwa Allah adalah Maha Adil. Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan terus berlanjut tanpa perhitungan. Pada hari kiamat, setiap kejahatan akan dibalas setimpal, dan setiap orang yang dirugikan atau menderita tanpa ada kesalahan akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda.
Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Jadi kesimpulannya adalah, di dalam Islam, penderitaan dan kejahatan di dunia dipandang sebagai bagian dari ujian kehidupan, hasil dari kebebasan manusia untuk memilih, serta sarana untuk menguji kesabaran dan keimanan. Allah tidak menciptakan penderitaan tanpa tujuan, melainkan untuk hikmah yang lebih besar, baik untuk menghapus dosa, meningkatkan derajat seseorang, atau sebagai sarana ujian di akhirat. Setiap ketidakadilan dan penderitaan yang dialami akan diadili dengan sempurna oleh Allah yang Maha Adil. Jadi di sini jelas, justru dengan adanya penderitaan di dunia membuktikan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena tidak akan mengenal kebahagiaan kalau tidak ada penderitaan. Dan apakah kita tahu nikmatnya rasa sehat apabila tidak tahu rasanya sakit? Jadi penderitaan pada diri kita itu berdasarkan pilihan kita atau ujian yang diberikan kepada kita untuk membuat kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.